Assalamualaikum, kali ini di materi prakarya kelas 9 akan dibahas materi tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Materi kali ini merupakan bab baru, bab keempat, di mana bab sebelumnya kita mempelajari tentang budidaya ikan konsumsi, dan sekarang kita akan membahas tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, serta juga di share, supaya materi ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Di mana materi yang akan dibahas kali ini ada ikan perairan tawar, ikan perairan payau, dan ikan perairan laut. Negara Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang tiap suku itu memiliki aneka variasi olahan kuliner. Hasil peternakan seperti daging, telur, dan susu, serta hasil perikanan seperti ikan udang cumi-cumi dan rumput laut banyak digunakan sebagai bahan olahan makanan khas suku ataupun daerah. Hewan ternak, penghasil daging, telur, dan susu, serta berbagai jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut banyak dibudidayakan di Indonesia, tetapi saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya impor hasil peternakan seperti daging sapi yang masih diimpor dari Australia. Beberapa spesies ikan sudah dapat dibudidayakan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan ikan. Namun ada jenis ikan yang belum dibudidayakan seperti ikan salmon yang banyak diimpor dari Amerika. Beberapa jenis udang yang dapat dimakan saat ini juga sudah banyak dibudidayakan. Dari jenis cumi-cumi yang biasa dikonsumsi oleh manusia adalah jenis Oligopealae dan tersebar di perairan Laut Tengah, Asia Timur, dan sepanjang pantai timur Amerika Utara. Daging sebagai bahan olahan ialah bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Sebagai sumber olahan pangan, berdasarkan warna dasar bahan pangan, daging dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu daging berwarna putih dan daging berwarna merah, di mana daging berwarna putih itu biasanya lebih cenderung berasal dari unggas, contohnya itu dari ayam. Sedangkan kalau daging berwarna merah itu berasal dari hewan berkaki empat seperti sapi, kerbau, kambing, dan babi. Dan kita bahas tentang dulu yang pertama itu tentang jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Dimana ikan yang banyak hidup di Indonesia itu berdasarkan ekologinya atau lingkungannya terbagi menjadi 3 macam, yaitu perairan tawar, perairan payau, dan juga perairan laut. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti di sungai dan juga di danau. Dalam banyak hal, lingkungan air tawar itu berbeda dengan lingkungan perairan laut, dan yang paling membedakan adalah tingkat salinitasnya. Jenis-jenis ikan air tawar itu sebagai bahan pangan, contohnya itu ada ikan lele, emas, gurame, dan sebagainya. Kandungan gizi ikan tawar itu hampir menyerupai dengan ikan laut. Ikan lele adalah jenis ikan yang hidup di air tawar, di mana lele itu mudah dikenali karena tubuhnya yang berwarna abu-abu sampai kehitaman, kulitnya licin, agak pipih memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Contoh hasil pengolahan lele itu bisa pecel lele yang biasa kita temukan di pinggir jalan tuh, yang khas Lamongan. Lalu ada abon lele, ada keripik kulit lele, dan juga lele asap. Ikan mas adalah ikan air tawar yang nilai ekonomisnya itu tinggi dan sudah tersebar luas di Indonesia. Bentuk tubuhnya tuh agak memanjang dan juga memipih tegak. Mulut terletak di ujung tengah dan dapat disembulkan. Bagian anterior mulutnya itu terdapat 2 pasang sumut berukuran pendek. Secara umum, hampir seluruh tubuh ikan mas itu ditutupi sisik dan hanya sebagian kecil aja yang tidak ditutupi sisik. Warna tubuhnya itu abu-abu mengkilap. Ikan mas itu bisa dibuat aneka masakan seperti pepes ikan mas dan juga pesmol ikan mas. Lalu ada ikan bawal, di mana berbadan pipih dan berenang itu secara berkelompok. Biasanya itu bawal itu ditemukan beriringan di dasar perairan. Di samping tubuhnya itu tampak membulat. Bagian tubuh ikan bawal itu berwarna kuning kemerahan, di mana contoh hasil pengolahan ikan bawal itu bisa bawal asam manis ataupun ikan bawal bakar. Lalu ikan perairan payau, di mana ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau. Perairan payau adalah pencampuran antara perairan tawar dan juga perairan laut seperti muara. Kadar garamnya itu berkisar
5 sampai 29 ppm. Jenis ikan air payau itu biasa dikonsumsi itu sebagai berikut. Pertama ada ikan bandeng, di mana ikan bandeng itu habitat aslinya itu di laut, tetapi saat ini itu banyak dibudidayakan di perairan payau. Ikan bandeng itu memiliki tubuh yang memanjang, agak gepeng, warna hitam kehijauan dan keperakan di bagian sisinya. Saat ini olahan yang paling terkenal ikan bandeng itu biasanya bandeng presto, di mana bandeng presto itu ikan bandengnya itu dimasak dengan cara dikukus atau direbus dengan tekanan tinggi sehingga durinya itu menjadi lunak. Bandeng presto itu juga menjadi oleh-oleh khas kota Semarang. Lalu ada ikan kakap. Dan di mana ikan kakap itu ada yang berwarna putih dan juga ada berwarna merah. Di mana kalau ikan kakap putih itu mempunyai toleransi yang cukup besar terhadap kadar garam. Sedangkan kakap merah itu memiliki warna merah cemerlang, mulut lebar, sedikit serong dan dengan gerigi halus. Bagian atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi, di mana ikan kakap itu banyak digunakan dalam pengolahan pembuatan ikan frozen food ya, seperti otak-otak, siomay, kaki naga, dan nugget. Ikan perairan laut, di mana ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Ikan laut itu sangat banyak jenisnya dan ukurannya, dari yang mulai terkecil sampai yang terbesar, di mana kandungan gizi ikan laut itu sangat lengkap dan baik untuk kesehatan. Adapun jenis-jenis ikan laut yang sering dikonsumsi antara lain ada ikan tuna, di mana ikan tuna itu adalah ikan perenang, di mana pernah diukur itu kecepatannya sampai 77 km per jam. Di mana ukuran tubuhnya itu kisaran antara 100 sampai 225 cm. Tubuh ikan tuna itu tertutup oleh sisik kecil berwarna biru tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya. Sebagian besar memiliki sirip tambahan yang berwarna kuning cerah dengan pinggiran berwarna gelap. Hasil olahan ikan tuna itu bisa berupa filet ikan, stik tuna, pengalengan ikan tuna, dan sebagainya. Lalu ada ikan tenggiri. Tubuhnya itu memanjang dan pipih, bersisi kecil dan tipis dengan warna tubuh belang-belang biru gelap. Ikan tenggiri itu bermulut besar dengan taring yang tajam, hidup berkelompok dengan tidak jauh dari pantai. Bisa mencapai ukuran 1 sampai 2,2 meter. Hasil olahan dari ikan tenggiri itu bisa berupa somai, kerupuk, bakso, pempek, dan sebagainya. Ikan kembung, di mana termasuk ikan kecil yang memiliki nilai ekonomis cukup baik. Di mana ikan kembung itu memiliki warna biru kehijauan di bagian atas dan bagian bawah berwarna putih kekuningan. 2 baris totol-totol hitam pada punggungnya, lalu 1 totol hitam dekat sirip dada. Bagian warna gelap memanjang di atas garis rusuk dan 2 ban warna keemasan di bagian garis rusuk. Sirip punggung abu-abu kekuningan. Sirip ekor dan dada kekuningan. Sirip lain bening kekuningan. Ikan ini memiliki panjang maksimum itu 35 cm dengan panjang rata-rata 20 cm sampai 25 cm. Biasanya ikan kembung itu diolah dengan cara digoreng, bumbu balado, bumbu kuning, dan bisa juga diolah menjadi ikan kembung tanpa duri. Dan ini ada contoh gambar dari jenis ikan perairan air tawar, yang dari ikan lele, ada ikan mas, dan juga ikan bawal. Lalu ikan perairan air payau ada ikan bandeng dan juga ikan kakap. Lalu perairan air laut ada ikan salah ya, itu bukan ikan bandeng tuh ya, yang ini. Lalu ada ikan tenggiri dan juga ikan kembung. Udang adalah binatang hidup yang di perairan, di mana udang itu ditemukan hampir di semua genangan air yang berukuran besar, di mana baik itu di air tawar, air payau, dan juga air asin. Di mana udang itu saat ini sudah banyak dibudidayakan, di mana kalau yang bertelur itu di habitat laut setelah menjadi dewasa. Di mana udang betina itu mampu menelurkan 50.000 sampai 1 juta telur. Biasanya udang itu diolah dengan teknik direbus, digoreng, dipanggang, ataupun dibakar. Dari olahan yang sangat sederhana, yang cuma hanya direbus atau digoreng aja, yang dimakan dengan colekan sambal, atau bahkan diolah menjadi udang goreng tepung, udang asam manis, sup udang, ataupun menjadi makanan setengah jadi seperti kerupuk udang. Dan di sini ada jenis-jenis udang ya. Pertama, udang jerbung atau Peneus merguiensis, di mana disebut juga udang putih atau white shrimp, di
dengan ciri-ciri kulitnya itu putih dan licin, warna putih kekuningan dengan bintik hijau. Ada pula yang berwarna kuning kemerahan. Ada beberapa jenis jerbung ya. Pertama ada udang peci, udang bambu, dan juga udang banana. Lalu ada udang flower, di mana berwarna hijau kehitaman dengan garis melintang coklat. Kulit kakinya itu berwarna agak kemerahan. Contoh coraknya warnanya itu seperti bunga. Lalu ada udang windu atau pacat ataupun tiger, Paneus monodon, di mana udang windu itu berkulit tebal dan keras dengan warna hijau kebiruan dan bergaris melintang agak gelap. Ada juga yang berwarna kemerah-merahan dengan garis melintang coklat kemerahan. Lalu ada udang cokong atau tokal atau galah ataupun freshwater Macrobacterium sp, di mana udang ini termasuk jenis udang air tawar dan memiliki berbagai macam warna. Ada yang berwarna hijau kebiruan, hijau kecoklatan, dan bercak seperti udang windu tetapi bentuknya lebih bulat. Lalu ada udang dogol, Metapenaus monoceros, di mana udang dogol itu berkulit tebal dan juga kasar, berwarna merah muda agak kekuningan, di mana ada yang berwarna kuning kehijauan itu disebut yellow white stream. Lalu ada udang kucing atau cat prawn, di mana udang jenis ini tuh ukurannya kecil yang berukuran 31 sampai 40 ekor per lb. Berwarna hijau dengan garis-garis melintang kuning dan putih. Ada pula yang berwarna kuning dengan garis melintang coklat dan juga putih pada bagian atasnya. Lalu ada udang barong, di mana disebut juga lobster, di mana ukuran itu sangat besar sampai 2 kilo. Kulitnya itu cukup keras, berwarna coklat kemerahan, hitam kemerahan, dan juga hijau. Lalu ada udang rebon, di mana ukuran itu kecil-kecil dan berwarna kemerah-merahan. Udang ini biasa dibuat sebagai ikan teri. Ini contoh gambarnya, ada gambar jenis udang, ada udang jerbung, udang flower, udang windu, udang cokong, udang dogol, udang kucing, udang barong, dan juga udang rebon. Lalu ada cumi-cumi. Cumi-cumi adalah kelompok hewan jenis moluska yang hidup di laut. Bentuk cumi-cumi itu adalah silinder, kerucut memanjang dengan warna bening kaca transparan, disertai warna-warna lainnya. Ada warna ungu, merah, ataupun kuning, di mana sesuai dengan kamuflasenya tempat cumi-cumi tinggal, atau di mana dia bisa menyesuaikan lingkungannya. Misalkan warna lingkungannya biru, dia akan lebih seperti warna kebiruan gitu. Lalu ada memiliki 10 tangan yang panjang dan bermangkuk penghisap yang berguna untuk menjerat mangsanya, di mana termasuk jenis hewan yang invertebrata yang tidak bertulang belakang, di mana biasanya ukurannya itu cumi-cumi itu 5,1 cm. Namun ada juga cumi raksasa yang bisa berukuran lebih dari 15 meter. Cumi-cumi yang bisa dikonsumsi itu biasanya jenis Loligo pealai, di mana cumi-cumi itu kaya akan kalsium dan juga protein serta rendah energi. Kandungan gizinya itu yang paling baik bagi tubuh itu ada selenium, riboflavin, vitamin B12. Adapun tinta-tinta yang terdapat dalam cumi-cumi itu dapat mencegah kanker. Teknik pengolahan yang cumi-cumi itu bisa direbus, digoreng, dipanggang, ataupun dibakar. Olahan cumi-cumi itu bisa cumi-cumi panggang, cumi-cumi goreng tepung, cumi-cumi saus lada hitam, cumi-cumi sambal balado, dan juga bisa menjadi olahan awetan atau setengah jadi. Misalkan cumi asin ataupun kerupuk cumi-cumi. Ada jenis-jenis cumi-cumi. Yang pertama ada cumi-cumi sotong, di mana cumi-cumi sotong adalah sebutan untuk cumi-cumi biasa yang memiliki ukurannya itu besar, tubuhnya besar dan panjang. Memiliki garis tengah itu lebih dari 5 cm dan panjangnya tubuhnya itu 20 cm sampai 30 cm. Bentuk cumi-cumi ini agak panjang dan mengerucut pada bagian ujungnya. Hidup pada kedalaman air laut di atas 10 meter. Makin dalam biasanya ukuran tubuhnya itu makin besar. Jenis yang paling disukai banyak orang itu biasanya yang kenapa cumi-cumi itu disukai? Karena rasanya yang sangat lezat walaupun masuk dengan teknik yang sangat sederhana. Lalu ada cumi-cumi karang atau cumi-cumi kadut, di mana memiliki bentuk tubuhnya itu sama seperti cumi-cumi biasa, tapi ini lebih besar dan juga pipih serta berwarna sedikit lebih gelap dan memiliki ciri khas seperti sebuah batok ataupun cangkang dalam punggung badannya yang disebut totok. Totok pada cumi karang itu digunakan untuk makanan burung-burung peliharaan, di mana sebagai sumber kalsium. Jenis cumi-cumi ini biasanya hidup di tepi pantai yang berkarang ataupun di tepi pantai yang banyak terdapat tumbuhan lamun. Lalu ada cumi-cumi belah kutak, di mana ukuran tubuhnya itu berbeda dari cumi-cumi umumnya.
Postur tubuhnya itu lebih pendek, melebar, dan juga tulang punggungnya itu keras. Lalu ada rumput laut. Rumput laut adalah alga makroskopik yang hidup di perairan layaknya alga lainnya. Rumput laut itu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Seluruh bagian rumput laut itu disebut juga talus, di mana karena tidak memiliki akar rumput laut, hidup menempel pada pasir, lumpur, kayu, karang mati, dan juga kulit kerang. Biasanya rumput laut itu hidup di perairan laut dangkal hingga kedalaman 200 mdpl. Dan ini ada beberapa kandungan tabel mengenai kandungan gizi dari jenis ikan, baik itu ikan yang di air tawar, air payau, dan juga air laut, dan juga ada udang, cumi-cumi, rumput laut. Berdasarkan kalori, protein, lemak, kolesterol, dan juga zat besinya. Bisa dilihat di bawah itu, kecuali yang rumput laut ya, dia tidak ada kalorinya, tidak ada protein, tidak ada lemak, kolesterol, dan juga zat besi. Begitupun juga dengan cumi-cumi seperti itu. Ini ada gambar tentang biasanya ada cumi-cumi, ada cumi-cumi sotong, cumi-cumi karang, cumi-cumi belah kutak. Lalu ada daging, di mana daging itu berasal dari unggas dan hewan berkaki 4 yang biasa dapat ditemukan setiap bagian tubuhnya. Di mana biasa diolah dan konsumsi oleh manusia itu sebagai makanan karena mengandung protein hewani. Di mana ada beberapa jenis daging yang biasanya kita konsumsi. Yang pertama ada daging ayam, di mana memiliki sumber protein tinggi dan memiliki lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan daging hewan berkaki 4 lainnya. Di mana ayam juga kaya akan kandungan vitamin, ada vitamin A dan juga berbagai vitamin B, serta beragam mineral, tembaga, zat besi, kalsium, fosfor, kalium, dan juga zinc. Di mana jenis ayam yang dibudidayakan itu ada 2 macam. Ada ayam kampung dan juga ayam broiler ataupun ayam negeri. Di mana kita lihat perbedaannya ayam antara ayam kampung dan ayam broiler. Di mana kalau ayam kampung itu sebutannya itu untuk ayam peliharaan ya. Biasanya disebutnya ayam kampung. Di mana ayam ini biasanya dipelihara oleh penduduk ataupun orang yang tinggal di kampung. Biasanya itu dipelihara dengan cara dibiarkan bebas berkeliaran mencari makan di kebun-kebun sekitar rumah. Ayam kampung disukai banyak orang karena dagingnya itu kenyal dan tidak berlemak sebagaimana ayam broiler. Biasanya ayam kampung itu dimasak karena dagingnya itu tahan pengolahan, tidak mudah hancur saat diolah. Keunggulan ayam kampung itu memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi, yaitu memiliki 19 jenis protein dan asam amino yang tinggi. Kadar lemaknya juga lebih rendah dibandingkan dengan ayam broiler. Selain diambil dagingnya itu, ayam kampung juga menghasilkan telur. Telurnya itu kandungannya itu cukup tinggi ya proteinnya. Dimana kegiatan memelihara ayam kampung itu biasanya sebagai budidaya dan juga sumber pangan ataupun karena hobi untuk hiasan. Misalkan contoh itu melihara ayam kafe ataupun ayam cemani. Lalu ayam broiler atau lehon, dimana biasa dipelihara dengan cara dipelihara dengan kandang yang berukuran besar. Biasanya ayam ini merupakan ayam unggulan, hasil persilangan dari ras-ras ayam yang memiliki produktivitas tinggi, di mana dalam waktu 5-6 minggu itu ayam ini bisa dipanen. Daging ayam broiler ini cita rasa daging ayam kampung dengan daging ayam broiler ataupun ayam negeri ini berbeda ya cita rasanya, di mana kalau ayam kampung itu lebih gurih dibandingkan dengan ayam broiler. Selain karena berbeda kandungan lemaknya yang lebih tinggi ayam broiler daripada ayam kampung, pada kandungan lemak pada ayam itu biasanya terdapat di bagian bawah kulitnya, yang terutama di bagian sayap. Dimana agar ayam broiler berkurang kadar lemaknya, biasanya ketika diolah itu dibuang dulu kulitnya sebelum dimasak atau tidak dimakan bagian kulitnya. Dan ini ada contoh infografik tentang perbedaan ayam kampung dan juga ayam broiler, di mana bentuk tubuh ayam kampung itu lebih kurus dan panjang dengan tulang yang menonjol pada bagian dada, serta cekernya berwarna kehitaman. Kulitnya itu alot dan tidak mudah sobek serta mengandung sedikit lemak. Tekstur dagingnya alot sehingga membutuhkan waktu lama untuk memasaknya. Warna daging ayam kampung itu lebih gelap dan biasanya harga ayam kampung itu lebih mahal. Dan biasanya itu diolah untuk masakan tradisional seperti soto, ayam taliwang, dan lain-lain. Sedangkan kalau ayam broiler itu tubuhnya itu gemuk dan besar. Kulitnya itu bisa mudah disobek dan juga mengandung banyak lemak. Teksturnya itu lebih empuk dan juga mudah diolah. Warna dagingnya juga lebih cerah
dan harganya itu lebih murah dan juga ramah di kantong. Dapat diolah untuk berbagai jenis masakan. Lalu ada daging sapi, di mana daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, di mana dagingnya itu berwarna merah dan terbanyak itu biasanya yang dijadiin daging itu bagian paha depan dan juga bagian paha belakang. Bagian kepala, leher, tungkai, dan ekor biasanya termasuk bagian moncong atau hidung atau cingurnya itu dan juga lidah diambil juga dagingnya, tetapi tidak sebanyak bagian paha. Bagian jeroannya itu atau isi perut tidak dianggap sebagai daging. Selain direbus, digoreng dan juga dibakar, daging sapi juga biasanya juga diolah menjadi beberapa olahan seperti rendang, semur, bakso, abon, dendeng, sosis, salami, serta kornet. Daging sapi itu hampir dimakan tuh di seluruh bagian dunia. Lalu ada daging kerbau, di mana memiliki ciri khas berwarna merah agak gelap. Teksturnya itu, seratnya itu lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi, di mana kandungan lemaknya itu lebih rendah daripada daging sapi. Biasanya dikonsumsi di sebagian besar penduduk Asia Selatan maupun di Tenggara, di mana pengolahannya itu biasanya sama seperti pengolahan daging sapi. Lalu daging kambing, di mana sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di daerah iklim tropis. Daging kambing itu biasanya lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Serat dagingnya itu lebih halus dan juga memiliki rasa dan aroma khas yang digemari beberapa bangsa di negara berkembang. Hasil pengolahan dagingnya itu bisa seperti sate, sop, dan juga gulai. Lalu ada daging babi, memiliki warna yang lebih pucat daripada daging sapi dan lebih juga mendekati warnanya daging ayam. Tekstur lemak daging babi itu elastis sehingga mudah direnggangkan. Daging babi itu memiliki serat yang terlihat samar dan sangat renggang. Olahan daging babi itu bisa berupa bakso, sosis, sate babi, rica-rica, dan babi panggang. Dan ada beberapa jenis dagingnya kandungan gizinya dari protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, dan juga vitamin B1. Dari jenis daging ayam, sapi, kerbau, kambing, dan babi. Bisa dilihat tabel di bawah itu ya. Dan ini ada gambar tentang jenis daging, yang dimana ada daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan juga daging babi. Lalu ada telur. Telur itu biasa dihasilkan oleh hewan jenis unggas, di mana dan juga ikan yang sebenarnya berkembang biak dengan cara bertelur. Telur itu akan menetas pada hewan muda untuk kelestarian jenisnya agar tidak punah. Telur biasanya dikonsumsi manusia dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Jenis telur yang biasa dikonsumsi itu ada telur ayam kampung, telur ayam redhorn atau tadi yang broiler, telur puyuh, telur itik, dan juga telur angsa. Jenis telur ikan biasa yang dikonsumsi itu ada telur ikan belida, juga telur ikan kaviar atau ikan salmon. Telur itu diolah di berbagai olahan dengan cara direbus, digoreng, dikukus, dan menjadi berbagai hidangan lezat bergizi lainnya seperti telur mata sapi, telur dadar, telur balado, semur telur, pindang telur, telur asin, dan lain-lain. Lalu di mana ada jenis-jenis telur, pertama ada telur ayam kampung. Biasanya dipelihara tuh dengan cara dibiarkan dulu ayamnya kan. Terus nanti dia cari makan sendiri di pekarangan, terus lama-lama dia itu akan memakan banyak makan variasi makanan dan juga lebih organik dibandingkan dengan ayam broiler, di mana biasanya kan teratur ya dikasih makannya kalau ayam broiler. Sedangkan kalau telur ayam kampung itu bertelur karena diberi pejantan, di mana telur ayam kampung itu memiliki kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan telur ayam broiler, jenis petelur yang dipeternakan dan hanya memakan satu jenis makanan aja. Nah, begitu perbedaannya. Kalau telur ayam kampung itu lebih banyak gizinya karena dia itu makan banyak jenis makanan yang itu juga lebih organik dibandingkan dengan ayam broiler yang cuma hanya makan jenis satu makanan aja gitu. Lalu ayam broiler jenis petelur itu umumnya diternakan dan bertelur tanpa penjantan. Ia bertelur itu bisa disuntik ya dengan obat-obatan. Ada banyak jenis ayam petelur yang umumnya diternakan di Indonesia maupun di luar negeri. Ukuran dan juga warna telur itu biasanya tergantung jenis ayamnya. Warna telur yang sering dijumpai itu warna coklat dengan berbagai variasi ukuran dan juga berat telur. Lalu ada telur itik, di mana
telur itik itu sebenarnya lebih unggul dibandingkan dengan telur ayam broiler, di mana rasanya tuh hampir sama, tapi tergantung selera juga ya, karena telur itik itu lebih kaya akan nutrisi, dimana karena disebabkan oleh pengaruh makanan itik, telur itik itu mengandung nutrisi dua kali lipat lebih banyak daripada telur ayam broiler, dan juga memiliki cangkang lebih tebal dibandingkan yang lainnya, dimana lebih tahan lama masa simpannya. Telur itik itu biasanya dimakan dengan cara diangon dan diberi penjantan sehingga telur itu dihasilkan lebih organik. Sementara telur ayam broiler itu peternakan bertelur itu tanpa pembuahan, biasanya menggunakan obat-obatan suntik, di mana memungkinkan mengandung antibiotik dan obat-obatan lain, sehingga telur itik itu lebih sehat. Dan ini ada jenis telur, ada telur ayam ras, lalu yang broiler, lalu ada telur ayam kampung, telur puyuh, telur bebek, telur penyu, dan juga telur angsa. Telur puyuh adalah salah satu jenis telur yang juga populer di masyarakat, di mana dihasilkan oleh sejenis burung yang oleh masyarakat itu disebut burung puyuh. Harganya juga lebih murah dan didapatkan di mana saja di banyak tempat di Indonesia. Di mana telur itu memiliki ciri-ciri khusus, yaitu bercak-cak tak beraturan dan berwarna coklat tua. Ternyata itu memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi 3-4 kali lipat dibandingkan telur ayam. Di mana telur puyuh ini ukurannya tuh mungil, beratnya cuma sampai 10-12 gram. Di mana telur ini menyediakan banyak zat yang dibutuhkan tubuh manusia agar menjadi sehat. Lalu ada susu. Susu itu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamae pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan maupun sumber gizi untuk kandangnya. Dan juga susu juga sumber gizi bagi tubuh manusia, di mana hewan-hewan ternak mamalia itu selain sapi itu biasanya ada kambing, domba, kerbau, unta, dan juga kuda. Susu binatang biasanya sapi itu biasanya diolah menjadi berbagai produk seperti yogurt, keju, mentega, susu kental manis, susu bubuk, dan es krim. Produk susu yang bisa dibedakan menjadi beberapa tipe tergantung dari kandungan lemak yang ada di dalamnya, seperti susu murni atau whole milk, susu kurang lemak atau reduced fat milk, susu rendah lemak atau low fat milk, dan juga susu bebas lemak free fat milk, dan juga susu skim atau skim milk. Dan ini ada contoh produk yang menjual berbagai jenis susu, yang low fat cream, full cream, skim milk, full cream, dan sebagainya. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Materinya agak cukup banyak yang karena materinya saya satukan menjadi satu video. Oke, mohon maaf bagi kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.